Universitas Semarang pada program studi Teknik Informatika. Saya mengampu mata kuliah basis data. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2024. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKTPT aspek pengajaran pada mata kuliah basis data. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada semester 1 dengan bobot 3 SKS. Pada kajian mata kuliah ini, yang pertama adalah basis data, yang kedua perintah database dan database MySQL, yang ketiga model data, yang keempat tipe data, yang kelima dasar MySQL, yang keenam ERD atau Entity Relationship Diagram, yang ketujuh adalah normalisasi, yang kedelapan adalah contoh soal dari normalisasi, yang kesembilan SQL, dan yang ke-10 adalah pemrosesan query. Untuk capaian pembelajaran lulusan untuk prodi ada CPL 3, yaitu memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara sistem komputer dan mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma atau metode untuk memecahkan masalah. CPL 5 yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer atau informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ada CPMK 032 yaitu mampu menerapkan atau menggunakan berbagai metode algoritma dalam memecahkan masalah pada sebuah organisasi. CPMK 052 yaitu mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer atau informatika dalam mensimulasikan aplikasi teknologi multi platform. Di mana mata kuliah ini ada referensinya. Yang pertama adalah Database Design, Application Development, and Administration, Chicago Business Press 2019. Yang kedua, pemrograman database menggunakan MySQL penerbit Andi tahun 2016. Yang ketiga, pemrograman database dengan Python dan MySQL Jubilee Enterprise tahun 2018. Yang keempat adalah pemrograman basis data menggunakan MySQL Polyban Press tahun 2020. Metode pembelajaran adalah aktif, yaitu di mana dibutuhkan sebuah ceramah, tanya jawab, diskusi agar mahasiswa mampu untuk berpikir kritis mengenai basis data. Jumlah pertemuan di sini ada 16, di dalamnya ada 14 kali tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Perkuliahan basis data dilakukan secara sinkronus yaitu tatap muka secara langsung dan asinkronus dilakukan melalui e-learning dan juga melalui Zoom. Di mana di dalam e-learning berisi materi-materi yang akan saya sampaikan pada setiap pertemuan dan juga penugasan untuk mahasiswa. Mata kuliah basis data melakukan penilaian dengan proporsi tugas dan praktikum 30%, UTS 35%, UAS 35%. Di mana setiap penilaian mahasiswa dilakukan secara objektif, yaitu dengan melihat hasil pekerjaan mahasiswa dalam melakukan penugasannya dan praktikum serta UTS ataupun UAS-nya.
Hasil penilaian bisa dilihat di dalam e-learning. Demikianlah informasi yang saya sampaikan untuk mata kuliah basis data pada program studi Teknik Informatika. Setelah ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat? Sehat. Oke. Nah, hari ini adalah pertemuan kedua mengenai basis data. Ya, untuk mata kuliah basis data ini pertemuan kedua membahas mengenai dasar dari MySQL. Jadi untuk mata kuliah ini ya, mahasiswa diharapkan mampu mengerti dan memahami serta melakukan perintah DDL. Kemudian subcapaiannya yaitu mampu mengerti dan memahami serta melakukan perintah di DML-nya. Tujuan untuk pembelajaran hari ini adalah mahasiswa dapat mengelola tabel dengan query DDL. Mahasiswa mampu mengelola data pada tabel dengan query DML. Nanti di dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai beberapa pokok bahasannya, yaitu ada membuat tabel, kemudian melihat data dalam tabel, memasukkan data pada tabel, menghapus data pada tabel, dan menghapus tabelnya. Di sini ada peta konsepnya, yaitu ada utamanya ada dasar MySQL-nya, kemudian pengertian MySQL dan perintah di dalam MySQL. Nah, di dalam perintah MySQL itu ada dua lagi perintahnya, yaitu ada perintah DDL dan DML. Sebelum masuk ke uraian materi ya, saya ingin bertanya ya. Sebelumnya saya present dulu dari kalian. Yang pertama ada Alif, ada Hadir? Hadir. Yang kedua ada Egar, mana Egar? Oh ya. Mas Raffi? Mas Raffi hadir. Kemudian ada Irfan, ada Mas Ivan, mana Mas Ivan? Ya, Mas Ivan. Kemudian ada Albi, ada Mas Dian. Oh, Mas Dian ya ini ya. Ada Mas Lutfi, Mas Abi, dan yang terakhir ada Putra. Ya, Mas Putra. Oke, saya ingin tanya sebelum masuk ke materinya. Basis data ya pada pertemuan minggu lalu ya, basis data itu apa menurut Mas Irfan? Mana Mas Irfan? Basis data apa Mas? Apa? Mungkin temannya bisa membantu basis data ya? Ya. Menurut saya basis data itu adalah kumpulan data yang terorganisir, secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui. Ya, terima kasih. Nah, betul sekali, database basis data itu adalah sebuah pengelolaan data ya, data dari berbagai tabel untuk dikelola di dalam sebuah basis data. Nah, di dalam dasar SQL itu, sebelum masuk ke dasar SQL itu apa? Struktur query language, yaitu digunakan untuk mengakses basis data relasional. Di sini sifatnya standar, bisa dipakai untuk basis data relasional lainnya. Perintah SQL ini dapat dibagi menjadi dua, apa saja? DDL, ya ada DDL dan DML. DDL itu apa? Data Definition Language. Kemudian kalau DML? Data Manipulation Language. Oke. Sekarang kita masuk ke perintah DDL. Apa saja sih perintah di dalam DDL itu? Betul, ada create database, create table, drop table, dan alter table. Ini dari DDL itu untuk apa? Untuk penciptaan, betul, sesuai dengan perintahnya. Berarti fungsinya apa? Menciptakan database, menciptakan tabel, hingga penghapusan database atau tabelnya. Itu adalah perintah yang ada di DDL. Beda dengan perintah yang DML. Tadi DML singkatannya apa? Nah, Data Manipulation Language fungsinya untuk apa? Sesuai dengan singkatannya, yaitu memanipulasi data. Nah,
di dalamnya itu ada beberapa perintah yang berbeda dengan yang DDL tadi. Kalau yang di DML itu ada select, delete, insert, dan update. Kalau select untuk apa? Mengambil data. Delete, menghapus. Insert, menyisipkan. Dan update, mengubah data. Oke. Sekarang di sini adalah perintah membuat tabel pribadi. Di sini nama tabelnya apa? Tabelnya adalah pribadi dengan namanya NIP, tipenya adalah karakter, char ya, dengan panjangnya adalah 5, not null, primary key. Kemudian yang kedua ada nama, tipenya varchar, panjangnya ada 35, not null. Kemudian tanggal lahir itu dengan tipenya date, kemudian jenis kelamin, alamat, dan kota. Arti kata dari not null apa? Ya, not null artinya tidak boleh kosong, berarti nama dan NIP tidak boleh kosong. Berarti lainnya kalau kosong bisa, tetapi kalau yang dua tidak diperbolehkan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penambahan data, ya, penambahan data. Yaitu penambahan data dilakukan dengan menggunakan pernyataan insert. Bentuk dasarnya insert into, kemudian nama tabelnya apa. Kalau tadi nama tabelnya adalah tabel pribadi, berarti insert into pribadi, kemudian kurung buka, NIP, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan kota. Itu adalah fieldnya, ya. Values itu apa berarti? Ya, isi dari tabelnya. Untuk melihat tabel di sini isi tabelnya ya, bentuk umumnya itu ada di select bintang from nama tabel. Ya, itu adalah melihat isi tabelnya. Select bintang from nama tabel berarti select bintang from tabelnya apa tadi namanya? Pribadi ya. Itu adalah cara untuk melihat isi tabelnya. Kalau untuk penghapusan pakai perintah apa? Delete. Dasarnya bagaimana? Delete from nama tabel. Oke, coba dihafalkan dulu itu perintahnya. Delete from nama tabel. Dihafalkan dulu ya. Saya suruh maju ya. Ya. Oke, coba tolong dideletekan yang NIP 1, 2, 3, 4, 6 yang atas sendiri. Tadi perintahnya ini. Berarti coba Mas siapa bentar. Saya cari dulu di sini ada Mas Alip. Ya, Mas Alip. Mana? Tadi menghapus berapa? Menghapus apa tadi? Nah. Kelihatan? Teman-temannya kelihatan enggak? Tadi kan menghapus apa tadi? 1, 2, 3, 4, 6. Delete from pribadi. Ya, terus satu, 2, 3, 4, 6. Oke, coba kita cek dulu dengan Mas Egar. Mana Mas Egar? Ya, kira-kira itu betul atau salah Mas? Benar tapi kurang. Kurang lah, kurang apa betul? Sebenarnya sudah benar tapi kan perintahnya apa nomor 1 sampai 6. Coba diperhatikan, sama apa beda perintahnya? Sama. Itu titik 2. Oh iya. Ya, berarti yang salah apa? Sama dengan sama. Ya, coba dibantu Mas Eger diperbaiki. Ya, setiap perintah dari MySQL harus ditutup dengan
titik koma. Nah, itu baru terhentinya sebuah perintah. Silakan duduk, Mas. Ya. Selanjutnya di sini adalah penghapusan tabel, ya, penghapusan tabel. Gunakan apa? Drop table. Contohnya di sini adalah drop table pribadi. Untuk melihat apakah sudah terhapus atau belum, yaitu dengan menggunakan perintah show tables, ya. Perintahnya adalah show tables, pakai S ya, belakangnya tables ya. Ditutup dengan perintah titik koma. Coba sekarang, siapa di antara kalian yang bisa membuat tabel ya dengan nama FTIK? Tunjuk tangan. Ya, Mas Salib lagi, silakan. Dihapus itu. Ya, buat database, betul. Kan di sini ada dua perintah ya, berarti membuat apa dulu? Membuat database dulu. Sebentar. Mungkin ditengahin biar teman-temannya kelihatan. Oke, sini. Create apa? Create database. Nama databasenya apa tadi? FTIK. Kemudian kalau sudah membuatnya, oh ya, terima kasih sudah dibantu teman-temannya ya. Pakainya apa? Use, karena apa? Kita harus ada di dalam database-nya. Oke, use FTIK. Teman-teman. Terima kasih Mas Alif. Kemudian apa lagi? Nah, create table. Data langsung dalam kurung bisa digunakan oleh ini. Nama dan 35 Coba nanti dikoreksi ya buat teman-temannya ya. ya. Kurang apa teman-teman? Coba. Coba siapa yang mau membantu? Ya. Coba dikoreksi dari awal. Create database FTIK, kemudian Use FTIK. ya, terus Create tabel data. ya. Terus ini yang kurang koma ini Bu. Ya, terus Sama titik koma. ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Nah, itu adalah contoh dari membuat sebuah tabel dengan nama, tabelnya dengan nama apa? Database-nya panjang karakter dari alamat 40. Tipenya apa? Char. Oke. Siapa yang menjadi primary key? Kenapa kok NIM? Nah, unik. Boleh nggak nama dijadikan primary key? Karena apa? Ada salah satu mahasiswa yang namanya sama. Ya.
Oke, betul sekali ya. Itu kenapa kok NIM dibuat primary key, karena NIM itu unik ya, hanya ada satu mahasiswa itu adalah satu NIM ya, satu NIM satu mahasiswa. Jadi untuk kesimpulannya di sini ya, SQL tadi apa? Coba saya tanya dulu SQL dengan Mas siapa tadi ya? Sebentar, kita cek dulu di presensi. Mas Lutfi, mana Mas Lutfi? Ya, Mas Lutfi. SQL tadi singkatannya apa? SQL itu struktur query language. Struktur query language digunakan untuk apa? Mengelola dan memanipulasi data. Ya. Kemudian perintahnya ada dua jenis, siapa lagi ya ini ya, Mas Albi. Nah, kalau yang DDL itu singkatannya apa? Kepanjangannya? Apa? Definition data language. Fungsinya untuk apa? Lengkap jawabannya, ada create database, kemudian ada create table, drop table, kemudian ada alter table. Create table digunakan untuk apa, Mas Abi? Mana Mas Abi? Membuat tabel. Kalau membuat database perintahnya apa? Saya ingin membuat database dengan nama perpustakaan. Berarti? Terus? Ya, ditutup dengan titik koma. Selanjutnya perintah yang kedua, ada perintah apa? DML ya. DML itu digunakan untuk apa? Memanipulasi data. Oke. Kemudian perintahnya apa saja? Select, delete, insert, update. Coba satu perintah untuk mendelete data tadi gimana perintahnya? Delete from. Ya, delete from nama tabelnya apa, kemudian where ya, kemudian NIP-nya berapa. Kenapa kok dicari dengan NIP? Ya, karena itu bisa langsung menuju kalau kita melihat where-nya itu nama, misalkan namanya Agus, nama Agus itu akan terhapus semua. Bukan itu akan terhapus semua. Kalau where NIP-nya berarti yang hanya punya NIP 1, 2, 3, 5, 5 lah yang akan terhapus. Tetapi kalau ada yang namanya Agus yang dihapus, berarti semua nama Agus akan terhapus. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Ya. Kan tadi itu kan di penjelasan tadi ada varchar. Varchar itu apa? Varchar itu tipe datanya bisa gabung, ya. Iya. Tipenya misalkan ada namanya, ada angka sama hurufnya itu. Oke. Kalau yang 6 itu artinya tidak apa namanya? Mana yang tadi ya? Hanya ada dua pilihan, pria dan wanita. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lainnya, saya cukupkan dulu ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.